Oke. Iya, oke. Kasih Pak Ujat, silakan Bu Syahroni dan Pak Tangsi, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jumadin. Ini peserta terakhir ya. Iya, Iya. Pak. Iya, Ibu. Peserta terakhir untuk hari ini. Baik, Pak Ujat Alfadiansa Munsyir. Iya, Ibu. Ya. Dari mana asalnya Pak Ujat? Saya Ibu dari Bau-Bau, Ibu, di Buton, Bu. Oh, dari Buton ya. Aslinya memang Buton. Iya, Bu, asli Buton, Bu. Asli Buton ya. Oke. Jadi baik Pak Ujat, di sini kami bertiga di rumah ini dan Pak Ujat akan apa namanya akan berproses dalam ujian kompre dan ini Pak Ujat merupakan peserta yang terakhir. Pak Ujat akan diuji oleh dua dosen, Bapak Dr. Tangsi sebagai penguji satu dan saya Sahruni sebagai penguji dua. Untuk itu Pak Ujat, apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Cuma Siap. agak grogi juga sedikit. Biasanya Santai saja. santai saja kalau peserta terakhir itu biasanya sudah siap segala-galanya karena waktunya sudah cukup lama menunggu ya. Dari semalam sudah tidak bisa tidur, Bu, karena kepikiran. Jadi tidak nyenyak tidur ini ya setelah ujian ya bisa dilanjutkan ya tidurnya yang bagus. Amin, Nah, amin, Ibu. baik, jadi Pak Uja sehat selalu. Mudah-mudahan dalam proses ujian ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga proses ujian berjalan lancar dan insya Allah perlu saya sampaikan bahwa Pak Ujat, ujian ini merupakan ujian komprehensif, salah satu ujian penentu untuk masuk ke langkah selanjutnya. Atau ketika kita bisa lulus di sini, insya Allah kita akan melanjutkan kegiatan di langkah yang selanjutnya Pak Ujat ya. Amin, Ibu, amin. Ya. Jadi santai saja, tidak usah terlalu tegang. Kami juga berdua tetap santai. Untuk itu saya langsung saja mempresentasikan RPP-nya yang telah disusun berdasarkan yang diperkicingkan saja kemarin. Secara singkat bisa disampaikan ke kami, bisa diperlihatkan Oh iya. apa proses yang telah dilakukan sampai bisa melahirkan satu RPP ini. Oh iya, Ibu. Saya izin share, Ibu. Silakan share. Silakan, silakan. Menghasilkan guru profesional, kita ini bahasa guru profesional melalui tantangan-tantangan tadi itu, maka dalam profesi yang dimana akhirnya itu ujungnya itu ada ujian kinerja sama ujian pengetahuan. Ujian kerja Bapak Ibu itu dari pembelajaran RPP sama. Baik Bapak Ibu, ini Lagi dikit. diperbesar lagi, Bu. Ya, diperbesar lagi sedikit, Pak. Boleh Pak, begini Pak, atau saya perbesar lagi Pak? Satu kali lagi. Oke. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya. Jadi ini Pak, saya susun rencana RPP ini. Jadi materi yang saya bawakan itu Bapak Ibu terkait materi konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Nah, di mana kompetensi dasarnya yaitu tentang memahami konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer 3.1 dan 4.1, mempresentasikan konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Di sini indikatornya, saya rencanakan, ini kan ada 4 kali aksi. Jadi tujuan dari ini kan nanti Ibu di RPP 4 itu bahwasanya akan memainkan musik kontemporer. Namun di sini Ibu saya mulai dari awal di tahap RPP 1 itu saya ajarkan dulu tentang dasar-dasarnya Ibu. Jadi bagaimana itu bentuk dan nilai not. Jika mereka sudah tahu akan secara bersinambung akan masuk juga di RPP 2 Bu. Ada keterkaitan semuanya Ibu sampai ke RPP 4. Jadi indikatornya itu mengidentifikasi bentuk nama tanda Israel dan nilai not. Lalu 3.1
1.2 mengidentifikasi unsur ritme. Mengapa saya langsung ambil unsur ritme? Di sini Ibu, ketika saya menjelaskan tentang bentuk nama nilai not dengan tanda istirahatnya, saya langsung inginkan mereka itu setelah mengetahui nilai-nilai notnya itu, mereka bisa aplikasikan melalui ritme, Bu, begitu. Karena menurut saya awal dari kita mengetahui teori dasar musik itu yang harus diterapkan mengenai ritmenya dulu, Bu. Sebelum masuk ke misalnya membaca notasi misalnya begitu, Ibu. Di 4.1-nya kompetensi dasar itu mempresentasikan konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Indikatornya yaitu memainkan unsur ritme. 4.2.2 mempresentasikan pengetahuan tentang alat musik. Begini juga Ibu, di sini kan kami diminta untuk mengajar selama satu RPP itu sebanyak 2 pertemuan. Jadi di pertemuan pertama saya mengajarkan tentang bentuk nama dan nilai not, Bu, dengan unsur ritme. Saat masuk ke pertemuan kedua, Ibu, saya masuk ke tentang pengenalan tentang alat-alat musik, Ibu. Dan tujuan pembelajarannya yaitu 1, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, bentuk nama tanda istirahat dan nilai not serta unsur ritme, peserta didik dapat menuliskan bentuk nama tanda istirahat dan nilai not serta unsur ritme dengan benar. Sama juga yang selanjutnya, Ibu. Jadi di sini sudah mengandung tujuan pembelajaran, yaitu ada A, B, C, D-nya, Ibu. Ada audiensnya, ada behaviornya, ada kondisi yang diharapkan, kondisinya dengan degree-nya, Ibu, tingkat. Jadi kayak ini melalui kegiatan mengamati video itu dia termasuk di kondisi. Melalui kegiatan mengamati video pembelajaran bentuk dan tanda istirahat ini masuk di kondisi. Di peserta didiknya ini masuk di ranah audiensnya, Ibu. Selanjutnya dapat menuliskan bentuk tanda istirahat dan nilai not ini itu masuk di ranah behaviornya, Ibu, tingkat yang ingin diharapkan dari peserta didik itu. Dengan benar ini masuk di ranah degree-nya, Ibu, gitu. Sama juga di sini melalui kegiatan mengamati video pembelajaran unsur ritme, peserta didik dapat menuliskan ritme dengan benar. Baru melalui kegiatan mengamati video pembelajaran unsur ritme, tadi dapat mempraktikkan membaca notasi ritme dengan benar. Baru melalui kegiatan mengamati video pembelajaran pengetahuan tentang alat musik, peserta didik dapat membedakan alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Lalu Ibu masuk di materi. Untuk materi pertemuan pertama, saya membahas tentang bentuk nama dan tanda istirahat dan nilai not. Untuk pertemuan pertama ini, Ibu, saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning, Ibu. Lanjut untuk di pertemuan kedua tentang alat musik berdasarkan sumber bunyinya, saya menggunakan model pembelajaran group investigation, Ibu. Jadi di sini mengandung pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi, tanya jawab, diskusi, dan bermain peran. Di mana demonstrasi ini masuk di ini, Ibu, di materi yang pertama, Ibu, gitu. Lanjut di sini, Ibu, kegiatan pembelajaran pertemuan pertama, pendahuluannya, Ibu. Jadi sebelum saya masuk kelas itu, Ibu, kita berdoa terlebih dahulu, Ibu. Lalu saya mengecek kehadirannya. Sebelum mengecek kehadiran, saya nanti, Ibu, akan menampilkan sebuah lagu pertunjukan orkestra di mana menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Jadi saya akan mengajak anak-anak, ayo, kebetulan misalnya kan, Ibu, kayak kemarin kan kita lagi peringati hari Angkatan TNI. Jadi saya ajak mereka, ayo kita memperingati hari TNI sama-sama. Jadi kita menyanyikan lagu secara bersama-sama dengan menampilkan videonya, Ibu. Lanjut setelah itu saya mengecek kehadirannya mereka dengan yel-yel juga, Ibu, supaya mereka lebih semangat.
Lalu saya menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Baru Ibu, ya, saya menyampaikan garis besar tentang cakupan materi begitu. Masuk di kegiatan inti, di sini tahap literasi, menyajikan informasi, di mana saya Ibu saya beri motivasi rangsangan kepada anak-anak apa sih tujuannya kita belajar tentang bentuk nama dan tanda isyarat nilai not ini. Saya ambilkan dari video yang saya tunjukkan sebelumnya. Di situ kan bermain orkestra. Jadi saya rangsang mereka, Ibu, Bapak, Ibu. Coba lihat anak-anak. Itu kan mereka dapat bermain sama-sama luar biasa. Dipimpin oleh satu orang di depan. Tahukah kalian, jika kalian pandai tahu membaca bentuk nama dan tanda nilai not ini atau teori dasar musik, kalian akan dapat bermain seperti mereka. Jadi di dunia musik itu kalian lebih gampang sebenarnya akan mencari uang. Begitu, selain banyak teman, kalian akan juga mendapatkan penghasilan. Dasarnya apa? Harus kalian belajar dulu bentuk nama dan nilai not atau dari teori dasar musik. Begitu. Baru di sini literasi ini sudah menyangkut juga mengamati bentuk dan tanda nilai not yang ada saya sajikan nanti di PPT, membaca juga Ibu begitu, dan menuliskan juga, mendengar pemberian materi tentang bentuk nama tanda isyarat dan nilai not dari guru, baru menyimak juga penjelasan dari yang saya sampaikan. Masuk di critical thinking-nya, guru di sini Ibu saya menerapkan juga 4C, di mana ada critical thinking, ada kolaborasi, komunikasi, dan creativity. Jadi dari langkah-langkah metode cooperative learning ini saya munculkan juga Ibu, gitu. Critical thinking, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan melalui PPT yang saya sajikan, begitu Ibu. Lanjut di kolaborasi. Di kolaborasi ini Ibu, nanti ketika di dalam kelas saya membagi mereka beberapa kelompok, begitu Ibu, untuk belajar sama-sama nantinya. Gimana? Saya akan dengan peserta didik membahas tentang materi yang akan kami sajikan. Baru saya juga memfasilitasi dan memonitori terlaksananya langkah-langkah dalam menulis balok nanti yang mereka pelajari, Ibu. Di sini juga Ibu saya masuk di communication-nya, saya membimbing kelompok bekerja dan belajar. Di sini pastinya mereka juga sudah mulai menganalisa kenapa sih bentuk not penuh itu kan bulat, kenapa harus 4 ketuk? Di sini kenapa not 1/4 itu namanya 1/4, mengapa bukan 5/2 atau agen 4/4? Di situ juga nanti mereka mulai menganalisa Ibu, mencari tahu. Selanjutnya masuk di creativity, karena itu ada tahap evaluasi dan penghargaan. Jadi saya nanti dengan peserta didik, saya mempersilakan peserta didik nanti menyimpulkan tentang pelajaran hari itu. Selain menyimpulkan, mereka juga nanti akan mempraktekkan apa yang telah mereka tulis sebelumnya. Misalnya menulis not balok, jadi saya akan suruh juga mereka coba apa yang kalian tulis tampilkan di depan kelas. Jadi penampilan di depan kelas itu sudah termasuk juga praktek di mana masuk di HOTS Ibu di ranah C6, yaitu keterampilan atau menampilkan. Setelah selesai itu, selesai pelajaran, saya akan memberi penghargaan kepada anak-anak, baik anak-anak yang sudah bisa membaca ataupun yang belum membaca not ataupun yang belum, saya akan beri penghargaan supaya tidak ada rasa kekecewaan dari setiap kelompok. Jadi contohnya, mantap kelompok 1, luar biasa sekali kalian sudah bisa membaca not balok, tinggal sedikit lagi ditingkatkan. Begitu Ibu. Jadi di penghargaan juga ini saat mempraktekannya saya juga mengasih mereka iming-imingan. Begini Ibu, ayo
jika kalian bisa mempraktekkan ini, saya kasih bonus kalian. 100-nya ada 5. Ah, di situ Ibu, biasanya kalau saya mengajar setiap hari, ketika saya kasih trik begitu, anak-anak yang malas maupun yang rajin sampai berlomba-lomba Ibu, karena mereka berpikir, wow, dari mana lagi kita mau dapat 100 selama 5 sebanyak 5 nilainya. Jadi begitu saya punya trik Ibu untuk membuat anak-anak itu lebih termotivasi lagi untuk belajar. Nah, di akhir penutup saya merefleksikan tentang apa yang sudah kita pelajari. Jadi biasanya juga saya meminta seorang anak atau dari peserta didik, coba apa sih yang coba refleksi. Hari ini kita sudah belajar tentang apa yang kalian dapat. Nah, begitu. Nah, lanjut setelah selesai itu kita berdoa Ibu sebelum penutup. Nah, lanjut di pertemuan kedua, keesokan pertemuan selanjutnya sudah masuk pada materi yang lain Ibu, bukan lagi bentuk dan nilai not. Sudah masuk di materi pengenalan jenis-jenis alat musik. Nah, lanjut peserta didik itu di tahap pertama sama kayak sebelumnya, saya memberi salam dan berdoa, di mana saya menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa, dan selanjutnya saya akan memutar lagi video tentang lagu-lagu kebangsaan. Mengapa lagu kebangsaan? Karena ini penting Ibu, supaya mereka lebih mengingat lagi jasa-jasa para pahlawannya. Karena kebanyakan anak-anak sekarang cuma lebih banyak menghafal, menyanyikan lagu-lagu di TikTok misalnya, atau lagu-lagu pop, gitu Ibu. Jadi saya rasa ini penting. Mengapa harus lagu nasional? Karena supaya mereka lebih mengingat lagi Ibu jasa para pahlawan, karena kebanyakan di lapangan itu Ibu sudah banyak anak-anak yang tidak mengetahui tentang lagu-lagu nasional, gitu Ibu. Lanjut, saya mengecek kehadiran dan memberikan motivasi yel-yel di dalam kelas. Lalu saya menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran, topik yang akan diajarkan. Lanjut, saya menyampaikan garis materi dan langkah-langkah pembelajaran nanti yang akan kita lakukan. Di sini sudah masuk di tahap inti. Saya menggunakan metode group investigation, di mana saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok seperti saat pertemuan pertama, di mana groupingnya itu membagi kelompok. Siswa didampingi guru membentuk kelompok terdiri dari 6 orang, kemudian diarahkan memilih salah satu materi. Di sini kan Ibu ada materi tentang alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Ada kordofon, aerofon, idiofon, membranofon, dan elektrofon. Saya menyuruh mereka, coba kalian memilih dari materi-materi ini, mana yang kalian akan analisa, akan cari di baik itu melalui Google ataupun di YouTube. Begitu Ibu. Nah, jadi di sini nanti dari keenam ini mereka memilih salah satu materi yang mereka ingin capai. Langsung masuk kedua di planning, merencanakan tugas. Jadi di sini itu akan mendapatkan arahan dari guru mengenai kegiatan apa yang akan kita lakukan, tentang topiknya apa, tujuannya, serta membagi tugas antar kelompok mengenai alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Jika kelompok satu sudah memilih kordofon, berarti kelompok satu khusus kordofon saja mereka cari, begitu Ibu. Nah, lanjut ketiga, investigation, membuat penyelidikan. Jadi mereka menyelidiki sesuai materi yang mereka cari, begitu Ibu. Keempat, organizing, mempersiapkan tugas akhir. Di sini mereka mulai menentukan apa hal yang mereka telah analisis, mereka akan mempersiapkannya Ibu untuk dilaporkan nanti di depan kelas. Di tahap kelima, presentasi tugas akhir ini Ibu, masing-masing kelompok mempresentasikan tugasnya. Dari kelompok A misalnya aerofon, dia kemukakan di depan kelas dan nanti akan ditanggapi oleh kelompok-kelompok yang lain, begitu. Selanjutnya, evaluasi, siswa bersama guru membuat kesimpulan dari materi alat musik berdasarkan sumber bunyinya ini Ibu. Jadi ini dievaluasi, kita dengan murid sama-sama membuat kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari. Lanjut,
itu juga sudah termasuk di refleksi nanti di evaluasi tadi, sudah termasuk juga dengan menilai antar kelompok itu mana yang sudah benar, manapun yang belum. Nanti saya dampingi siswanya. Nah, lanjut di akhir penutup, seperti biasa sebelum berakhir kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari. Lalu saya memberikan penilaian secara lisan atau singkat dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jadi sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Lanjut media dan alat bahannya, saya akan melampirkan LKPD, slide presentasi dari PPT, laptop, Google Formulir. Google Formulir ini di mana nanti kan ada tes pengetahuan. Kenapa saya pakai Google Formulir? Supaya lebih memudahkan saya nantinya Ibu ketika menilai mereka, karena di Google Formulir itu ada bobot nilainya. Jadi ketika mereka menjawab soal, jadi sudah termuat, oh si A ternyata dapat sekian, si B dapat sekian, begitu Ibu. Dan saya juga akan menggunakan speaker aktif, di mana untuk untuk menampilkan video itu mereka dapat mendengarkannya. Sumber belajar dari buku Seni Budaya kelas 12 Kemendikbud 2018. Bahannya itu tentang video pembelajaran dari YouTube. Jadi saya menampilkan juga video-video dari YouTube supaya mereka lebih termotivasi juga nantinya ketika belajar Ibu. Di sini penilaiannya ada sikap, pengetahuan dan keterampilan. Tekniknya juga begitu. Namun ada di lembaran selanjutnya Ibu. Sudah selesai Ibu sampai di sini presentasi saya. Oke. Terima kasih ya Pak Ujat sudah memberikan kami gambaran tentang RPP yang telah disusun sebanyak 2 kali pertemuan. Ini di aksi berapa ini Pak? Di aksi pertama Pak. Ibu, aksi pertama Bu. Ya. Oke, aksi pertama ya. Baik, bisa di stop screen aja. Oke, baik. Untuk Pak Ujat, saya kira saya yang akan menanyakan dulu sebagai pembicara untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan proses yang telah dilalui oleh Pak Ujat selama ini. Iya Ibu. Pak Ujat, tadi yang telah dipaparkan itu adalah aksi 1 dengan 2 pertemuan. Itu apa akar masalah dari aksi 1 itu Pak Ujat? Akar permasalahannya itu Ibu tentang anak-anak itu Ibu kesulitan Ibu. Mereka kesulitan dari tunggu Ibu ya. Saya lihat dulu ini. Santai saja, karena RPP itu lahir dari masalah, dari akar permasalahan. Jadi itu mereka kan selama ini kesulitan tentang bagaimana sih bentuk dan nilai not itu Ibu saat penerapannya. Saat di SMP itu mereka bingung Ibu. Jadi apalagi kan mungkin di SMP mereka tidak mempunyai guru seni budaya. Jadi saat masuk di SMA kesulitannya pun juga masih tetap sama Ibu begitu. Jadi mereka kesulitan dalam memahami bentuk nama dan nilai not itu Ibu. Jadi akarnya yang ditemukan adalah kesulitan dalam memahami bentuk not ya. Iya Ibu. Adalah salah satu permasalahan yang telah ditemukan di dalam aksi 1 sehingga nanti juga direalisasikan di dalam RPP dan nanti akan diimplementasikan di lapangan. Iya Ibu. Baik. Nah, tentu Pak Ujat di dalam masalah ada hal-hal yang terkait dengan proses yang dilakukan atau dilalui sehingga akar masalah ini bisa ditemukan, ya kan? Seperti apa proses yang dilakukan oleh Pak Ujat di dalam menentukan akar masalah? Jadi Ibu di saat akar masalah itu kan ada, saya mulai dari awal dulu di Ibu mengidentifikasi masalah. Di mengidentifikasi masalah itu kan saya sudah mengangkat tentang kesulitan belajar siswa.
Jadi saya Ibu melakukan observasi kira-kira kenapa sih sampai mereka ini kesulitan belajar tentang materi bentuk dan nilai not ini Ibu. Lanjut, jadi selanjutnya mungkin karena strategi atau model pembelajaran dari akar penyebab masalah itu mungkin karena strategi atau pembelajaran dari guru itu yang masih monoton Ibu, tidak membawakan media-media video misalnya Ibu, begitu. Ada tamu. Oke, terus. Ya, lanjut saja, Iya Pak Ibu. Ujat. Jadi akar pembelajaran yang diterapkan itu Ibu masih terlalu monoton dari seorang guru itu Ibu, makanya saya angkat itu Ibu akar. Yang mengajar selama ini kan Pak Ujat sendiri ya, Iya Ibu. Pak Ujat sendiri yang mengajar sehingga tahu persis proses yang ada di sekolah. Dan untuk menemukan permasalahan tersebut kan melalui pengamatan-pengamatan serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, kan pasti itu yang menjadi sebuah sorotan. Kenapa ini terpilih menjadi akar permasalahan atau terpilih menjadi masalah, ya kan begitu, Iya Pak? Ibu. Jadi saya lanjutkan dulu untuk Pak Dekan, mempersilahkan Pak Dr. Tansih untuk melanjutkan. Jadi sementara dari saya dulu ya Pak Ujat. Iya Ibu ya. Sementara Oke. masih dilanjut. Oke. Santai saja. Tadi sudah mengenal akar masalahnya sudah. Iya Ibu. Iya Pak, sudah Pak. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya setelah kita sudah memahami akar persoalan yang dihadapi, langkah selanjutnya itu adalah lalu kita berpikirkan bagaimana solusi yang ditawarkan. Nah, kira-kira setelah Pak Ujat ini memahami persis akar permasalahan yang dihadapi selama ini, maka kedepannya adalah menentukan kira-kira bagaimana jalan keluarnya atau solusi apa yang ditawarkan sehingga pembelajarannya bisa lebih bagus. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari kesulitan belajar siswa itu, saya melakukan juga eksplorasi. Saya cari-cari dari internet, dari sumber-sumber atau dari pakar-pakar, dan selain itu saya juga mewawancarai kepala sekolah, guru dari dinas juga. Jadi saya tanya-tanya juga mengenai solusinya. Mereka itu mengungkapkan bahwasanya ada baiknya ketika anak-anak kesulitan belajar itu kita menampilkan saja kita carikan referensi-referensi seperti di YouTube, kita tampilkan mereka video-video, audio, visual, pertunjukan-pertunjukan musik. Begitu Pak, supaya mereka lebih termotivasi lagi Pak. Jadi solusi saya begitu Pak, menampilkan pembelajaran audiovisual. Oke. Jadi ini solusi yang rencana akan Anda tawarkan, yang Anda lakukan adalah ini penggunaan media dengan menggunakan audiovisual ya. Iya Pak. Nah, dan misalnya dalam bentuk video begitu. Iya Pak, dalam bentuk video. Oke. Nah, setelah Anda menetapkan bahwa yang kami akan lakukan adalah membuat media audiovisual dalam bentuk video, langkah-langkah apa yang Anda lakukan sekarang? Setelah saya lakukan itu, saya Pak, saya melakukan perencanaan aksi Pak. Setelah saya melakukan solusi itu dengan membuat RPP, begitu Pak. Ya sudah pasti Anda melakukan rencana aksi membuat RPP. Maksud saya dalam kerangka setelah Anda menetapkan bahwa kelihatannya yang bersoal selama ini adalah karena medianya mungkin masih Anda menggunakan media yang tradisional yang hanya mengandalkan pendengaran dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda melakukan penelusuran, wawancara orang-orang yang paham tentang itu, bahwa
kelihatannya pembelajaran itu akan lebih menarik kalau di samping didengar juga dilihat. Iya Pak, iya. Bahkan kalau mau lebih lengkap lagi adalah dirasakan, dilakukan. Nah, dengan dasar itu lalu Anda berkesimpulan bahwa kalau begitu saya akan bikinkan video. Nah, ini kan begitu tahapannya kan? Iya Nah, Pak, iya. Oke, jadi Grogi Pak. udah. Hah? Jangan grogi, santai saja. Oke. Nah, setelah videonya jadi, setelah kan ini kan bagaimana prosesnya membuat video itu urusannya Ujat ya. Iya Pak, iya. Lalu bagaimana untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran? Instrumen-instrumen apa yang Anda gunakan? Instrumen Atau alat ukur apa yang Anda gunakan? Atau bentuk tes apa yang Anda gunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran? saya melakukan ini Pak, bentuk kalau dari pengetahuan bentuk tesnya dalam soal-soal, tapi saya sudah langsung masukkan di Google Formulir Pak. Jadi di situ ada bobot nilai, jadi supaya tidak menyulitkan juga saya pakai Google Formulir itu Pak. Jadi ketika mereka jawab langsung termuat poin-poinnya. Jadi di situ saya bisa menilai, oh ternyata ini ada anak yang belum mengerti ataupun yang sudah mengerti begitu Pak. Oke. Selanjutnya, karena ini yang selalu juga dituntut oleh guru ini, bahwa kalau kita mengajar siswa itu bukan hanya sekedar mengajarkan materi yang hanya memuat tingkatan pengetahuan hanya sampai C1 sampai C3. Iya, iya. Yang biasa disebut LOS itu. Ya. Nah, tetapi diharapkan juga materi itu tetap mendukung yang namanya HOTS itu. Jadi high order thinking skill, artinya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, dari materi yang Anda kembangkan itu, adakah sudah mendukung HOTS itu? Ada Pak, sudah mendukung HOTS. Yang mana itu? Itu kan tentang materi bentuk, nama, dan nilai not. Di situ anak-anak ketika saya tampilkan, saya suruh mereka menganalisis kenapa sih bentuknya not penuh itu harus 4 ketukan begitu. Baru kenapa sih not 1/4 itu harus dinamakan not 1/4? Mengapa tidak nama yang lain? Selanjutnya mereka akan menilai juga dari situ. Lanjut di keterampilannya, saya nanti Pak, ketika saya sudah mengajarkan mereka, saya juga akan menyuruh mereka menuliskan hasil analisis yang mereka lakukan. Misalnya dalam satu bar itu kan misalnya 4/4. Misalnya ada not 1/2 1 dan not 1/4 ada 2. Mengapa sih tidak bisa kita menambahkan lagi not penuh? Di situ mereka juga Pak menganalisis. Namun jika mereka belum paham dengan jawabannya, saya akan memberitahu karena itu dalam satu bar itu harus pada 4/4 harus cuma memiliki nilai sebanyak 4 ketuk. Jika kalau ditambahkan lagi not penuh itu nilainya sudah menjadi 8, jadi itu kelewatan, jadi harus dibuang not penuhnya tadi. Lalu untuk penerapan di HOTS-nya ada juga C6. C6-nya yaitu apa yang mereka tuliskan tadi dalam satu birama, mereka praktekkan di depan kelas. Misalnya membaca not 1/2 dan not 1/4 ada 2 dalam 4 hitungan. Begitu Pak. Oke, yang terakhir dari saya. Apakah dalam RPP yang Anda kembangkan ini sudah terintegrasi TPT PAK dalam pembelajaran ini yang Anda kembangkan? Artinya penggunaan teknologi di dalam teknologi pedagogik dengan konten itu TPAK. Iya. Sudah termuat Pak. Yang mana itu? Di teknologinya ada pemutaran video pembelajaran dari YouTube menggunakan proyektor. Itu kan sudah termasuk juga di teknologinya Pak. Kayak PPT juga masuk pada teknologi.
pedagoginya itu di mana langkah-langkah saya dalam pembelajaran, Pak. Kayak cara menyampaikan pembelajaran, di strategi pembelajarannya dan proses pembelajarannya itu termasuk di pedagogik. Sedangkan di kontennya itu berisi tentang materi-materinya, Pak. Begitu, Pak. Dengan Knowledge gitu sudah termasuk sebenarnya dimasuk pengetahuannya, Pak. Oke, saya kira cukup dari saya, Bu. Silakan dilanjutkan kalau masih ada. Oke. Terima kasih Pak Dekan, penguji 1. Baik, saya lanjutkan sedikit ya Pak Ujat. Iya, Pak Bu. Ujat tadi sudah menyampaikan tentang proses dalam penyusunan RPP nanti apa yang akan dilakukan di lapangan terkait dengan penggunaan atau pengintegrasian HOTS, LOTS, serta penggunaan TIPEC ya yang selama ini. Tapi saya ingin mengetahui selama ini Pak Ujat sebelum masuk ke PPG Daljab, apakah selama ini sebetulnya sadar bahwa apa yang telah digunakan ini sudah terlaksana sejak dulu? Oh iya, iya. Disadari atau tidak? Iya. Jujur saja Ibu, sebenarnya sih Ibu, saya sudah sadari sebenarnya tentang TIPEC ini. Cuma mungkin dari sekolah juga tentang menyediakan alat-alatnya itu masih kurang Ibu. Begitu. Jadi membuat juga saya kesusahan ketika menampilkan misalnya dari proyektor. Jadi kadang saya itu Ibu cuma menggunakan HP saja kepada mereka. Ah, coba kalian lihat. Ini ada sebuah pertunjukan musik. Coba kalian lihat. Jadi kalau kalian melihat ini, insya Allah kalian akan termotivasi. Misalnya ada yang ingin mau jadi musisi, ya. Jadi saya Bu cuma menggunakan HP saja. Iya, Tapi itu adalah salah satu bagian ya. iya Cuma Ibu. terkadang kita belum bisa memahami dan belum bisa eh, apa namanya sudah diterapkan, cuman kita belum memahami Iya Ibu. sesungguhnya. Nah, sekarang kan dengan mengikuti PPG Daljab ini banyak hal yang bisa dipahami dan bisa melengkapi tentang proses pembelajaran nantinya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kan begitu ya Pak Ujat Iya ya. Ibu. Betul Ibu. Oke, saya kira Karena dari sana. oh iya Ibu. Ya, masih ada yang mau disampaikan kira-kira Pak Ujat? Saya malah Ibu berterima kasih dengan adanya PPG juga ini. Saya malah mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Ternyata oh begini cara menyusun RPP, begini cara menentukan akar permasalahannya. Bukan cuma hanya copy paste Ibu dari dari perangkat. Biasanya kan begitu. Iya, Oke. Jadi banyak hikmah ya yang didapatkan selama ini banyak dalam. sekali Bu. Makanya saya berharap Pak Ujat jangan kendor, tetap semangat, bersiap-siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya dan berdoa semoga nilainya bagus sesuai dengan apa yang diharapkan dan insya Allah bisa melangkah ke tahap selanjutnya ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas doanya. Doakan kita. Amin. Jalan untuk Iya. menuju ke langkah yang selanjutnya ya Pak Ujat ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu. Sukses selalu. Iya. Ya, tetap semangat. Iya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada siang pagi dari tadi sampai siang hari ini mendapat hikmat dan insya Allah tetap menjadikan segala sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Amin. Amin. Sekian mungkin ujian pada hari ini dan merupakan ujian terakhir untuk Pak Ujat Amin. sebagai peserta yang terakhir juga untuk hari ini. Dan insya Allah besok Senin ada lagi sebanyak 5 orang yang akan kami hadapi dengan cara dan waktu yang sama, insya Allah. Sehat selalu ya, sukses. Iya. Makasih banyak Bu. Sehat selalu juga Bapak Ibu. Ya, Iya. saya kira cukup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun Pak Dekan tidak ada di sini, tapi tadi beliau sudah memaparkan banyak hal dan tetap kita akan selalu bersinergi dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Dekan, Bapak Dr. Tamsi yang telah banyak juga memberikan masukan-masukan, arahan-arahan serta pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat Pak Ujat lebih
memahami dan lebih melengkapi segala sesuatunya. Iya, Amin, Ibu. oke. Makasih. Sekian. Oke, bisa di Observe. or. Iya. Assalamualaikum Ibu, terima kasih.